Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazain rahmatika arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna. Alhamdulillah, kita masih bersama ayat 60 surah Yasin, peringatan Allah nanti di hari kemudian tentang orang yang gagal hidup. Peringatan orang di hari kemudian tentang orang yang gagal hidup. Lantas Allah marah sama mereka di sana karena sudah ada peringatan dalam Al-Quran tentang perlunya kita berjuang melawan syaitan iblis. Ayat 60 surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Katanya di sini ini saat orang itu mau masuk neraka, alam a'had ilaikum, kan dulu sudah dikasih tahu kata Allah, ya bani Adam, wahai anak Adam, Allah ta'budu syaitan, jangan turuti syaitan, innahu lakum aduwwum mubin, itu kan musuh kamu. Nah, dalam 2 hari yang lalu kita sudah bicara hadis Nabi tentang kerja syaitan di malam hari. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 1142, riwayat Imam Muslim 1819, riwayat Imam Ahmad 7308. Hadis itu ribuan banyaknya ya. Apa katanya di sini? Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Imam Ahmad, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum iza huwa nama salasa uqad. Orang itu kalau tidur datang setan membawa tali mengikat lehernya agar tidurnya susah nak bangun. Subhanallah. Yadribu ala kulli uqdah. Setan ngomong setiap kali diikatnya, apa katanya? Alaika lailun tawilun farqud. Setiap ikatan, setiap kali dia mengikat, dia menyebut ungkapan ini, alaika lailun tawilun farqud. Malam ini lama Pak, Bu, malam ini lama, tidurlah sepuasnya. Tidak diingatkan untuk bangun, tidak diingatkan untuk tahajud, tidak diingatkan untuk ke masjid. Alhamdulillah kita sudah ke masjid ya. Alhamdulillah. Orang itu tidak diingatkan, malah dikatakan malam ini lama, tidurlah. Alaika lailun tawilun farqud. Malam ini cukup panjang Pak, Bu, tidurlah sepuasnya. Kemudian dikatakan selanjutnya faiza staiqaza, kalau orang itu bangun, fazakarallaha in hallan uqdatun, kalau dia bangun lalu membaca alhamdulillahirabbil alamin, membaca alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dia memuji Allah waktu bangun tidur, terbuka satu ikatan. Ini kaidah, cara, langkah untuk menyelamatkan diri dari bahaya setan. Yang kedua, fa in shalla in hallan uqdah. Kalau dia salat di rumahnya sebelum ke masjid, terbuka ikatan yang kedua. Tinggal satu lagi. Terlompat tadi ya. Langkah kedua tadi fa in tawaddaa in hallan uqdah. Setelah dia memuji Allah, kalau dia berwudu segera terbuka ikatan kedua. Kemudian dia salat, maka digalakkan, dianjurkan salat ini jangan lama-lama ya, salat ringan saja, jangan baca ayat yang panjang, baca ayat pendek saja. Contohnya rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua contohnya qul huwallahu ahad. Sembahyang yang simple, yang ringan, yang ringkas, terbukalah ikatan ketiga. Kalau mau mengerjakan yang lain, baru sesudah itu. Ada orang yang bisa membaca Yasin dalam satu rakaat. Ada orang bisa membaca surah Kahfi dalam satu rakaat. Ada yang bisa membaca subhanallah,
Surah-surah lain, suratul Mulk, surah Al-Waqiah, surah Al-Baqarah, bisa dibacanya dalam sholat. Subhanallah, subhanallah. Kalau sudah dilakukan langkah yang 3 tadi, kaidah yang 3 tadi, berzikir kepada Allah, beruduk dengan segera, dan salat ringan 2 rakaat, katanya fa asbaha nasyitan, orang itu akan bersemangat hidupnya, confident, yakin, positif. Orang itu akan positif, thayyiban nafs, jiwanya tenang, jiwanya baik. Wa illa, kalau tidak dilakukan yang 3 langkah tadi, asbaha khabisan nafs, dia di pagi hari muram, di pagi hari galau. Subhanallah, pagi-pagi sudah kusut, sudah semraut kehidupannya. Khabisan nafs, jiwanya tidak tentu, tidak menentu, jelek, kaslan, malas katanya. Malas terutama mengerjakan kerja keagamaan. Kemudian kita kaitkan dengan ayat yang kita dengar dalam sholat tadi, surah Abbas. Itu ayat tentang kita, suami, istri, dan anak-anaknya nanti di sana. Mudah-mudahan Allah menjaga kita ya. Peringatan Allah dalam surah Abbas, kalau anak tidak dididik, melakukan langkah yang 3 tadi, istri pun, suami pun sama. Tengok di sini peringatan Allah kepada orang yang hidupnya lengah dan lalai. Fa iza ja'atis sakhah, kalau sudah datang hari kiamat itu, yauma yafirul mar'u min akhih, orang itu akan menghindar, melarikan dirinya daripada saudaranya. Wa ummihi, dari ibunya dia tidak peduli. Wa abih, bapaknya juga, saudaranya, ibunya, bapaknya. Wa sahibatihi, istrinya. Wa bani, dan anak buah hati belahan jiwa. Tidak ditengoknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih, masing-masing di sana sibuk dengan urusannya. Bahkan dalam satu hadis, Nabi Muhammad pernah berkata kepada Aisyah, katanya orang berbangkit di hari kiamat itu tidak ada pakaian, tidak ada baju. Jadi Aisyah bilang, tidak malukah? Kata Aisyah, tidak malu kan tidak ada baju? Aisyah bertanya kepada Rasulullah, kata Nabi Muhammad, di sana bukan mau tengok orang lagi, diri sendiri tidak terurus katanya. Bukan mau tengok orang. Ini bisa kita kaitkan dengan ayat dalam surah Al-Hajj. Dalam Quran ada surah Al-Hajj ya. Keadaan di sana nanti macam mana? Nauzubillah. Orang di sana katanya mabuk. Subhanallah. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakin azaballahi syadid. Surah Al-Hajj di awal surah ya. Jadi macam mana nak melihat orang yang tidak berbaju, padahal keadaannya tidak menentu ya. Tengok di sini surah Al-Hajj sangat menakutkan ya. Yauma tarawunaha tazhalu kullu mu'ardi'atin amma arda'at. Hari itu sangat menakutkan. Subhanallah. Ibu yang mengandung, yang belum melahirkan anaknya, keluar anaknya dari kandungannya. Wa taranna sasukara, semua manusia mabuk. Tapi bukan karena mabuk tua. Mabuk karena ketakutan. Subhanallah. Jadi bukan nak melihat orang lagi, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, ayahnya depan matanya, dia tidak peduli. Jadi macam mana nak menyelamatkan mereka sekarang? Ajaklah mereka ke jalan ketaatan. Jangan bangun, jangan jangan terlambat bangun. Jangan waktu azan sudah berkumandang, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Kita sudah siap. Kita sudah siap. Waktu azan berkumandang, kita sudah siap di atas sejadah, kita sudah siap melangkah ke masjid, kita sudah dalam perjalanan ke rumah Allah. Itulah cara menyelamatnya. Kalau kita berhasil mendidik ahli keluarga yang cinta masjid, cinta Al-Quran, cinta ilmu, cinta amal ibadat, nanti di sana bukan mereka mengurus diri mereka,
Mereka diurus. Mereka diurus. Subhanallah. Mereka akan diurus. Mudah-mudahan kita termasuklah orang-orang yang akan diurus Allah selagi hati kita masih terkait, terpaut, terikat dengan rumah Allah, dengan panggilan Allah, panggilan azan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina warda anna ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain na'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur, ya Sattar, ya Alim, ya Ra'ufu, ya Rahim. Ampunlah dosa kami ya Allah, ampunlah dosa jemaah yang masih sabar duduk di rumahmu ya Allah. Bimbinglah keluarga kami untuk mencintaimu ya Allah, mencintai rumahmu, mencintai kitab sucimu, mencintai orang saleh, mencintai ulama dan aulia yang mujibas sailin. Ya Allah, hiasilah akhir hidup kami dengan amal ketaatan yang maksimal yang mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.